فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل شأنه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini memberikan kepada kita salah satu nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmatul hidayah wa taufiq, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesadaran hidayah untuk memenuhi panggilannya, terkhusus di hari ini panggilan untuk menunaikan salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian tersebut, tatkala kalian bersegera mengingat Allah, meninggalkan aktivitas kalian, jual beli kalian, walaupun itu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi kalian, tatkala kalian meninggalkannya dan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, khairul lakum, adalah merupakan perkara yang terbaik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bersalawat kepada beliau adalah merupakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebuah perintah yang sangat mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan sampaikanlah salam untuknya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana
tatkala masuk bulan Zulhijjah akan teringat bagi kita ibadah yang sangat agung yang merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu tentang haji ke Baitullah. Dan juga diantaranya adalah berkurban. Dan tentunya ini adalah suatu momen yang sangat berharga, yang mana ini merupakan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat mulia tersebut. Dan juga di dalam momen ini kita teringat akan seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berkurban, kita teringat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, nabi yang sangat mulia, nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepadanya, keutamaan yang sangat besar, yang hampir-hampir keutamaan tersebut sama dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar orang-orang kafir, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyiksaan yang diberikan kepadanya. Nabi Ibrahim ketika itu dibakar oleh seorang raja. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi dingin. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan di dalam Al-Quran, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, sesungguhnya saya akan pergi hijrah kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan ini adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita jamaah sekalian, bahwa tatkala kita tidak bisa bertahan di suatu tempat untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita tidak menemukan sahabat, teman yang baik di dalam lingkungan kita, maka salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu adalah sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita berhijrah jamaah sekalian. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala beliau sudah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, namun mereka tetap berada di atas kekafiran, maka Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya dan tempat kelahirannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hijrahnya ini, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka kami memberikan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira berupa anak yang soleh. Maka dari sini jamaah sekalian, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya tatkala seseorang memiliki suatu keinginan, suatu kebutuhan, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, tatkala dia menginginkan keturunan yang kelak suatu saat akan melanjutkan misi dakwahnya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah salah seorang nabi yang tidak diberikan anak di awal kehidupannya, semasa dia masih kuat, sehingga Nabi Ibrahim tetap senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah akan keturunan. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh, anak yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, maka lahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Maka dari sini jamaah sekalian, tatkala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebutuhan kita, maka kita sebutkan hendaklah permintaan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Meminta anak, jangan sekedar meminta anak, mintalah anak yang soleh.
Ketika kita meminta harta, jangan kita sekedar meminta harta, mintalah harta yang berkah, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala anaknya Nabi Ibrahim yaitu Ismail sudah mencapai umur di mana dia sudah bisa membantu ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Disebutkan di dalam tafsir bahwasanya ketika itu Nabi Ismail berumur 13 tahun, sudah pandai membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim di dalam mimpi bahwasanya hendaklah dia menyembelih anaknya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya, bagaimana pandanganmu, pendapatmu akan hal ini? Kemudian Ismail mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu akan menemukan saya sebagai anak yang bersabar. Perhatikan jamaah sekalian, tatkala Nabi Ibrahim dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak yang soleh, dan tatkala suatu ketika anaknya ini sudah mencapai umur dewasa, sudah bisa bekerja, Nabi Ibrahim diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembelih anaknya yang selama ini senantiasa dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebelumnya senantiasa Nabi Ibrahim mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi ketika mencapai umur dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Dan namun Ismail sebagai anak yang soleh, dia menerima apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, selama perintah orang tuanya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah anak yang soleh, dan tentunya dia adalah anak yang senantiasa bersabar. Dan ini pentingnya kita memiliki anak yang soleh jamaah sekalian. Insya Allah anak yang soleh akan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia akan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dilanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala Nabi Ibrahim dan Ismail telah pasrah akan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi Ibrahim menghadap ke bawah di atas dahinya. Dan ketika Nabi Ibrahim sudah bersiap-siap untuk menyembelihnya dengan penuh keyakinan dan kejujuran, Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Maka kemudian Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami menyeru, memanggil Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'yah, sungguh engkau telah merealisasikan mimpi tersebut, perintah tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Dari sini jamaah sekalian, pelajarannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Entah itu kenikmatan berupa anak yang soleh, kenikmatan berupa harta, kemewahan, kendaraan dan seterusnya. Maka yakinilah jamaah sekalian, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil miliknya, maka hendaklah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terperdaya yang namanya dunia, karena dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala bisa mengambilnya. Nabi Ibrahim tatkala dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil miliknya, Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak mengalami stres, depresi dan seterusnya. Tidak ada penolakan dari diri Nabi Ibrahim. Dia menerimanya dengan setulus hatinya jemaah sekalian. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan kenikmatan di mana anaknya tersebut digantikan dengan seekor kambing yang sangat besar jemaah sekalian. Dan seterusnya dari kisahnya Nabi Ibrahim. Dan di bulan Zulhijjah ini jemaah sekalian, tatkala kita ikut di dalam berkurban, maka hendaklah kita mengingat makna daripada berkurban.
Maknanya adalah salah satunya bahwasanya apa yang kita miliki saat ini berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita bersyukur kepada Allah akan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kemudian kata Allah, maka dirikanlah solat dan berkurbanlah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai akhir daripada khutbah ini, dari pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim, yang paling penting adalah terkait dengan keimanannya jamaah sekalian. Ketahuilah jamaah sekalian, misi dakwah para nabi dan rasul adalah mengajak agar supaya seluruh manusia dan jin ini senantiasa beribadah kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang bisa menolong kita di dunia ini sampai di akhirat kelak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilemparkan ke dalam api, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menawarkan pertolongan kepada malaikat. Di tengah-tengah udara jamaah sekalian, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Malaikat datang kepadanya menawarkan pertolongan. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim jamaah sekalian? Nabi Ibrahim enggan untuk menerima pertolongan tersebut. Karena yang datang adalah malaikat, dia tidak mau menerimanya jamaah sekalian. Cukup Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebaik-baik menolong. Dengan kalimat hasbunallah jamaah sekalian, dengan kalimat bahwasanya tempatnya dia bergantung hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini di hatinya dan di ucapannya bahwasanya tidak ada yang bisa menolong dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Yang terjadi adalah sebuah keajaiban. Api diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya adalah panas, bukan dingin. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Api yang panas tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan dingin jamaah sekalian. Atas ucapannya Nabi Ibrahim yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini dan menetapkan bahwasanya hanya Allah yang bisa menolong mereka, menolong dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Demikian jamaah sekalian, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.